Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Farhan Jarkasdi, distributor kebaikan di studio distribusi kebaikan. Masih bersama Mbak saya, narasumber kita, teman ngobrol kita, hal-hal yang baik, Mbak Nismi, Mbak Bu Doktor Yusnari Deka Nismi. Ini kali ini Sobat Distribusi Kebaikan, topiknya nggak kalah menarik nih. Karena kayak mana ya? Ini nyata dibilang bertentangan, baik itu bagi norma agama, iya, norma agama yang memahami mazhab tertentu. Kita nggak membahas itunya sebenarnya, tapi ini sebuah pengenalan awal tentang topik yang mau kita bahas. Apa sih sebenarnya Sobat Distribusi Kebaikan yang ingin kita bahas nih bersama Mbak Nismi, Bu Dr. Yusnari Deka Nismi? Pasti menarik nih, kawin kontrak. Ya kan? Nah, ini dibilang tidak ada, ya ada. Dibilang terselubung, ya semua pada tahu. Dibilang samar-samar, ya nyata. Nah, ya kan? Bukan hanya 1-2 orang yang tahu. Kalau ditanya suatu masyarakat di daerah tersebut, di daerah kita nggak akan bilang lah, walaupun semua pada tahu lah di berita ya. Di mana itu semua pada tahu, banyak orang di sana, orang tertentu, orang Indonesia kita bilang dengan suku tertentu itu kok misalnya tempat jualannya itu kok semuanya tulisannya bahasa Arab gitu ya kan, nyari tisu gitu bahasa Arab, kenapa nggak bahasa Indonesia gitu kan. Tapi bukan, kita mau sebenarnya nih di sini, di studio distribusi kebaikan ini ada Bu Doktor, ini juga mahir ini kalau berbicara tentang seperti itu, kawin kontrak, artinya ada dasar ilmunya kepada Mbak kita nih. Itu gimana Mbak fenomena yang sekarang nih Mbak, kawin kontrak ini? Ya, menarik ini ya. Kawin kontrak ini kan fenomena ya. Fenomena sosial gitu yang ada di masyarakat kita. Bukan hanya sekarang terjadinya, tapi udah bertahun lamanya gitu ya. Betul. Ya, ini udah bertahun lamanya gitu. Jadi istilahnya itu kejadian yang berulang dan berulang, tapi kok terus menerus gitu ya. Nah, apa itu kawin kontrak gitu ya, kenapa bisa terjadi gitu, lalu bagaimana respon masyarakat, mungkin orang-orang sekitar gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bersama harusnya adalah mengapa gitu ya, mengapa perempuan bisa atau kok bisa terjebak, kok berada di dalam lingkaran itu, apa yang memicunya? Ini kan harusnya menjadi pertanyaan bersama ya. Karena ini persoalan sosial bersama yang kita semua ini harusnya sedikit banyak bisa memberi solusi gitu. Jadi kalau dirunut gitu ya, kenapa seseorang bisa terjebak dalam sebuah kejahatan, dalam sesuatu yang tidak baik, dalam sebuah lingkaran yang kayaknya negatif, itu ada 3 faktornya. Itu ada 3 faktornya. Ada, kalau merujuk, ada nama teori itu namanya routine activity theory ya. Dari Cohen and Felsen, dia bilang bahwa kejahatan itu muncul karena ada 3 sebab. Pertama, ada offenders dulu. Ada dulu orang-orang pelaku kejahatannya, ada offendersnya, ada penyerangnya istilahnya. Lalu ada apa lagi? Ada potential target. Ada target yang potensial gitu. Lalu yang ketiga apa? Lack of capable guardian gitu. Minim gitu penjagaannya. Minim penjagaannya, ya kan? Minim penjagaannya itu apa? Banyak hal, norma, keluarga, macam-macam gitu ya, hukum, pemerintah, ya banyak lah ya kalau lack of capable guardian. Yang menarik justru di potential target. Yang menarik itu di potential targetnya itu. Tadi 3 lah ya Mbak ya.
Ya, 3. Menarik nih bahwa kalau kita berbicara kawin kontrak, kita mulainya dari why power-nya. Ya. Why power. Iya. Why question power-nya. Iya, benar. Mengapa ini terjadi? Iya, benar. Ya kan? Kalau kita berbicara misalnya, oh ini karena udah ketentuan yang maha kuasa, tutup. Nggak ada pembahasan lagi. Zoom-nya kita tutup, selesai gitu ya kan. Tapi kan secara apa tadi ada 3 teori, ada 3 ya Mbak ya, kalau secara teori apa tadi ya, teori rutin aktivitas bahwa offender ya kan. Ya, ada penyerangnya dulu nih. Ya, di mana-mana gitulah ya, nggak hanya kawin kontrak Ya, gitu nggak ya. hanya kawin kontrak, ini secara umum ya, secara universal ya. Ya, secara umum Mbak ya. Sebenarnya ini kan kalau teori itu kan, kalau tadi mikir itu, iya seperti ini berlaku. Enggak itu aja, narkoba ya, misalnya itu aja. kan. Semuanya. Ada pelakunya. Habis itu yang kedua itu ada potensial target. Ya, targetnya memang potensial banget gitu. Oke. Ya. Baru lack of guardian. Tapi menarik dari nomor 2 tadi ya Mbak ya. Ya, potential target. Karena di situ justru sebenarnya. Kalau tidak ada potential target, maka nggak ada kejadian itu. Nggak ada. Mau kejahatan apapun lah itu. Oke, kira-kira potensial target itu kayak mana Mbak? Potensial target itu ya orang yang memang punya potensi yang sangat besar untuk dijadikan korban. Nah, itu dia potensial target. Individu, orang yang memang dia punya potensi yang sangat besar untuk menjadi korban. Misal nih ya, kalau yang terjebak ini karena kita isunya kawin kontrak gitu ya. Biasanya kan perempuan yang berada di situ ya. Yang potensial targetnya itu perempuan. Kenapa ya? Pertama biasanya orang persoalannya adalah ekonomi ya. Persoalannya adalah ekonomi. Oke. Itu biasanya yang paling umum. Yang paling umum biasanya ya? Itu biasanya. Lalu selain ekonomi apa? Ekonomi itu kan biasanya identik dengan poverty ya, kemiskinan. Poverty ekonomi ya. itu biasanya identik dengan poverty. Ya karena dia miskin, nggak punya pengen makan, tapi nggak ada sumber yang bisa dijadikan untuk dia nggak khawatir untuk bisa makan. Dia nggak perlu khawatir untuk membayar token listriknya. Dia nggak perlu khawatir gitu kalau anaknya minta susu. Dia nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba ibunya misalnya perlu misalnya ke dokter. Itu kan penting ya. Itu penting gitu. Betul. Orang perlu suatu kepastian gitu ya, suatu sumber yang kira-kira dia nggak perlu cemas kalau tiba-tiba bunyi listriknya itu ya di rumah bip 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 gitu kan, tanda tokennya. Ini kan persoalan serius gitu. Ini dia potential target. Selain ekonomi memang biasanya identik dengan poverty, dengan poverty, kemiskinan. Lalu ada mungkin perasaan dia desperate. Desperate itu apa ya? Secara psikologis dia tuh kayak nggak udah putus asa. Udah putus asa banget. Aduh, saya kayaknya kalau nggak itu yang saya tempuh, nggak jalan itu yang saya tempuh, saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa. Kalau orang masih punya other choice, pilihan lain, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin di situ, terjebak di situ. Jadi ada memang yang kayaknya dia tahu bahwa itu sesuatu yang kurang baik, tapi tetap dia menuju ke sana karena nggak ada punya pilihan. Tapi ada juga orang yang terjebak dalam kawin kontrak itu karena memang ketidaktahuan. Jadi ada 2 ya sebab orang tadi yang potensial target tadi ya. Kenapa dia terjebak atau kenapa dia terlibat di situ? Karena apa ada di dalam lingkaran kawin kontrak itu ya mungkin 2 tadi sebabnya. Kenapa? Satu memang ketidaktahuan ya. Jadi dia minim. Kenapa dia menjadi potensial? Dia minim pengetahuan tentang itu. Jadi di samping dia udahlah secara ekonomi dia memang sangat sangat sulit. Betul. Dia juga desperate gitu ya, dan dia minim pengetahuan. Minim pengetahuan kok bisa terjebak di situ. Itu yang kayaknya
Potential target itu sebabnya gitu ya. Perempuan itu kan apa ya? Ada di satu kampung gitu ya. Malah justru perempuan-perempuannya itu biasa gitu. Biasa gitu dengan fenomena kawin kontrak ini gitu ya. Betul, Maka betul mereka itu dia. bilang kalau kita nggak begini kita nggak makan. Oke, berarti kan yang tadi Mbak, minim pengetahuan itu sudah gugur Ya, dalam hal ya, kawin kontra ini. ya, ya. Gugur Ya. kan? Bukan mereka Gugur. nggak tahu, justru Bukan mereka sudah nggak tahu, tahu. tapi dia lebih kuat ke dimensi ekonominya tadi. Kalau nggak Nah, begini kita nggak makan. Nah, ini kan oke. sulit juga nih. Sulit juga kalau kita larang-larang nanti kalau dia tanya emang kamu mau ngasih makan saya? Kan sulit. Betul. Sulit nih. Ini yang kayaknya kita perlu apa ya? Mungkin perlu banyak pihak gitu ya yang terlibat di situ. Kita perlu menumbuhkan empati. Kita perlu menumbuhkan empati. Kalau di lingkungan, makanya kita perlu dengan apa ya, paham dengan kondisi sosial di sekitar kita. Oh iya, masyarakat saya, tetangga saya, lingkungan saya perlu ini. Kira-kira saya bisa bantu apa ya? Oh iya, saudara saya yang ini, teman saya yang ini, segala macamnya, kayaknya dia lagi dalam kondisi yang begini. Kira-kira dengan kondisi yang seperti ini saya bisa bantu apa? Nah, kira-kira itu kita perlu itu gitu. Nah, yang kondisi-kondisi ini kan semakin kemari kayaknya orang semakin kurang ya. Semakin kemari orang Oh iya Mbak, memang betul. Itu ya, dalam hal ini termasuk mengkritisin diri sendiri nih. kan? Tanpa apa. Contoh, zaman sekarang ini kalau ada yang meninggal, cepat kali itu di grup bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Iya. Semoga husnul khotimah. Iya, iya. Atau rest in peace, apapun bahasanya Iya, yang menunjukkan iya. suatu rasa empati. Iya. Tapi maksudnya aksi nyata itu, ayo ke sana yuk. Iya. Atau yuk buat rekening pooling yuk untuk sumbang yuk, Iya. buat anaknya yuk Iya. yang mungkin masih sekolah. Itu yang tidak ada tergerak. Maksudnya itu tadi kayak mana ya? Zaman sekarang ini memang harus serba apalah ya. Memang empati harus diasah, harus jeli melihat medsos, fenomena. Kenapa Anda itu tertarik Mbak mengajak Mbak diskusi tentang kawin kontrak? Karena ini kalau teori yang tadi itu yang dibilang minim pengetahuan itu gugur kalau menurut Han terhadap fenomena di suatu kampung lah yang berita lagi ramai di TV ya, media televisi. Itu justru mereka ekonomi. Iya. Kalau nggak gini nggak makan nih. Ya, bahkan udah tahu misalnya nanti 11 juta atau dapat sepeda motor di akhir episode, apakah seminggu ataukah 2 minggu. Bahkan ada juga cerita nanti sepeda motornya pun bisa jadi ditarik balik itu. Iya. Sama orang suruhan atau apapun itulah yang kita nggak tahu. Sebenarnya kalau misalnya Mbak dikaitkan lah ya, karena ini dibilang nggak empati, lain lagi. Malah itu tetangganya tahu, malah kalau bisa mungkin ibunya dorong anaknya untuk kawin kontrak juga gitu ya kan. Itu ini kan lain lagi nih gitu. Iya. Ini lain lagi masalahnya, nggak sesimpel bahwa oh ini karena ekonomi semata, enggak. Iya. Jadi banyak faktor ya, banyak sekali faktornya. Pertama tadi ada ekonomi, ada yang tadi ketidaktahuan. Kalau dalam kasus yang misalnya kalau saya nggak begini saya nggak makan, kita gugurkan gitu ya, bisa gugur. Gugur. Ya, menurut gugur, otomatis gugur. Ada yang istilahnya memang dia apa ya, kayak tadi Farhan bilang tuh dia justru didorong oleh keluarganya. Iya. Ya dia didorong gitu karena mungkin bagi keluarganya cuma kamu yang bisa jadi penyelamat kami. Betul. Ini kan berat ya, tekanannya kalau begini kan berat. Cuma kamu loh yang bisa menyelamatkan ibu dan bapak. Cuma kamu yang bisa menyelamatkan adik-adik kamu. Ya kan? Ya. Itu real loh, itu kondisi real gitu ya. Cuman kamu, kata-kata bahwa cuman kamu loh yang bisa menyelamatkan ibu dan bapak. Cuman kamu loh yang bisa menyelamatkan adik-adik kamu. Itu kan kondisi yang bagi dia adalah dia tahu bahwa itu sesuatu yang aduh saya kok terlibat ya di sini, kok saya masuk ya ke dalam lingkaran ini. Tapi saya nggak punya pilihan lain gitu ya. Saya nggak punya pilihan lain. Kalau nggak begini adik saya nggak sekolah. Kalau nggak begini ibu bapak saya kayak mana? Udah renta misalnya gitu ya. Betul. Ya, itu kan pilihan yang sulit. Ada juga memang yang ibu bapaknya bilang,
ya udahlah kita udah kebiasaan gini, gimana dong? Ada yang memang dia udah edik gitu, istilahnya dia udah dapat Iya, uang dengan mudah gitu ya. Edik dia betul. dengan pola Sudah begitu. kecanduan, Mbak. Sudah Udah candu, kecanduan. makanya edik. Betul. Dia Ah, candu enak. untuk dapat uang dengan mudah, dengan Betul. singkat gitu ya. Kan Betul. singkat Betul. tuh, misalnya kontrak selama 3 Seminggu gitu. minggu misalnya ya. 3 minggu, betul. Ya kan edik dia dalam waktu 3 minggu misalnya dapat duit 20 juta misalnya gitu ya. Betul, betul. Itu kan sesuatu yang ya udahlah kalau bisa instan kenapa harus repot gitu cari duitnya. Betul, betul. Ya kan? Nah, betul. ini yang harus kita sikapi gitu. Gimana caranya kok dia lebih memilih sesuatu yang instan gitu ya. Betul. Ya kan? Artinya kan Mbak, ada 3 poin tadi nih Mbak. Iya. Pertama, itu tadi ya, offender. Kedua, potensial target. Ketiga kan lack of guardian. Ya, lack of capable guardian, minim Lack of capable guardian. Karena kita ambil contoh lah fenomena yang sekarang. Contoh, virus COVID. Kayak mana banyaknya sudah berita itu ya kan? Iya, iya. Ya. Kayak mana sudah diterapkan PPKM pun gitu ya kan? Iya, iya, segala macam upaya. Segala macam. Artinya sudah diterapkan peraturan. Artinya kalau mau kita balik ke kitab suci manapun sudah cerita tuh. Contoh, kalau misalnya neraka, nanti kalian dipecahkan kepala kalian di sana, nanti hidup lagi. Habis nanti usus kalian ditarik, hidup lagi kalau bandal, kalau korupsi misalnya ya. Tapi buktinya orang tetap melakukan. Iya. Itu kalau ditentang dengan kitab suci. Ditambah lagi capable guardian misalnya. Peraturan yang luar biasa, dihukum mati. Mungkin kayak beberapa negara di Tiongkok misalnya dihukum mati atau di mana yang kita tahu ya bagi korupsi. Itu pun mampu menekan tapi tidak menghilangkan. Iya. Oke, COVID gitu juga, PPKM, udah macam lah. Nanti kok didenda, tipiring, udah dibilang, tapi enggak, ya tetap juga dilanggar, ya kan? Nah, masalahnya nih, kayak misalnya PPKM banyak istilahnya udah kan, pandai-pandai kalian mutar lah, meme-meme itu ya kan, macam lah itu. Artinya seperti itulah. Masyarakat itu enggak satu pemikiran. Benar. Banyak pemikiran. Ada yang langsung, oh iya, ada yang minum pengetahuan. Setelah dikasih tahu, oh iya, sadar. Ada yang nggak sadar. Memang dia sudah edik untuk keluar, untuk misalnya tetap korupsi, tetap apa, tetap udah edik. Udah ada kebutuhan. Di kawin kontra ini, case kawin kontra ini, seperti apa lack of capable guardian-nya, Mbak? Karena kan sebenarnya baru-baru ini tuh diterbitkan, ya kita bilang, perwali lah atau peraturan wali kota, peraturan kepala daerah lah ya, yang dia itu mentidakbolehkan itu. Nah, ini seperti apa? Apakah ada unsur poin ketiga yang harus diperbaiki atau seperti apa mungkin sedikit saran dari suara kecil kita untuk kebaikan terhadap kawin kontra ini gitu, secara teorinya? Iya, mungkin kalau yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Yang sederhana aja yang bisa yang kita... paling sederhana. Benteng paling sederhana dan ampuh itu kan sebenarnya keluarga ya. Benteng yang paling sederhana dan ampuh itu sebenarnya adalah keluarga. Jadi misalnya ya, di keluarga itu ibu bapak itu gitu ya, nggak usah suka dengan sesuatu yang instan gitu ya, tapi membawa instan itu membawa sesuatu yang tidak baik. Itu kan nggak gampang memang ya. Itu kan nggak gampang. Itu nggak gampang banget loh. Pilihan itu pilihan itu selalu ada. Maka cobalah pilih pilihan yang kira-kira secara nurani tidak salah, secara norma tidak salah, secara agama tidak salah, secara aturan tidak salah. Itu benteng yang pertama tuh dari keluarga. Kebayang nggak kalau ibu bapaknya justru yang menyuruh seperti itu? Karena edik tadi. Kebayang nggak kalau misalnya kakaknya, omnya, atau adiknya justru yang menyuruh ke sana? Karena udah edik tadi. Kan bahaya ya. Berarti di keluarga benteng itu nggak bisa menjadi capable guardian. Karena justru guardian, penjaga yang seharusnya bisa melindungi, bisa menjaga, bisa menjaga ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, justru di lingkungan terdekat itulah yang mempush, mendorong untuk ayo, kamu dong yang maju. Karena cuma kamu yang berpeluang untuk menyelamatkan kita. Jadi pertama mungkin keluarga. Yang kedua masyarakat gitu ya. Masyarakatnya juga nilainya harus baik gitu ya. Nilai-nilai di masyarakatnya juga harus baik. Harus satu bahwa ini nggak baik ya nggak usah dikerjakan.
Terlepas mungkin kalau kita melakukan ini kita bisa dapat ekonomi bisa membaik gitu ya, rodanya bisa berputar, bisa makan, bisa ini, bisa segala macam. Tapi kan ini menjerumuskan sesuatu yang apa ya, menjerumuskan yang gimana gitu ya. Dan kalau peraturan pemerintah sendiri ya melarang dengan tegas ya, nggak Betul. bisa siapapun yang terlibat misalnya harus ada hukuman. Ini kan jual beli sebenarnya. Itu dia, masuknya kan dia trafficking sebenarnya. Iya, Kan, ya? sebenarnya ini trafficking gitu ya. Ini trafficking. Ya, itu Ini dia. sama dengan trafficking itu kan kalau berdasarkan protokol Palermo ya, ada proses perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ada proses rekrutmennya dengan cara apa? Dengan cara menipu, dengan cara ya yang tidak baik lah ya. Tapi untuk tujuannya akhirnya apa? Eksploitasi seksual. Betul. Memang kalau dalam hal ini iya. bukan hanya apa ya, misalnya visanya mungkin liburan jalan-jalan ya kan. Iya. Tapi kan ini kan maksudnya dalam hal itu yang dikelabuin juga ya kita bilang hukum lah ya. Iya. Di satu sisi lagi yang dicoba dikelabui ini malaikat ini kan gitu. Kan ini berat ya, ini apanya ya, memperjualbelikan sebenarnya karena dia tujuan akhirnya adalah eksploitasi seksual ya. Iya. Sexual exploitation itu ada unsurnya di situ. Jadi makanya ketika Mbak bilang tadi pengawasan masyarakat itu menarik juga kalau kita bahas. Kenapa? Karena di sana itu kalau bisa mungkin masyarakatnya kalau bisa jangan sampai hilang kawin kontra ini gitu. Karena sumber pendapatan, sumber penghasilan, sumber pendapatan, beli kebutuhan hidup, iya, sumber penginapan, makan, semua jasa, makelar, semua. Makanya kenapa kita bilang ayo kita bahas diskusi dikit-dikit ya, diskusi tipis-tipis lah di diskusi kebaikan ini. Paling nggak mana tahu ya kan punya kawan yang di daerah tertentu yang rame bisa di-share. Iya. Tapi kan ada keynote point tadi dari Mbak yang cukup agree lah ya, cukup setuju. Selalu ada option yang lebih baik. Iya, selalu ada. Selalu ada pilihan itu sebenarnya selalu ada. Ya. Cuma kita mau kemana, bergerak ke arah pilihan yang mana kita itu. Betul. Maksudnya. Jadi pilihannya sebenarnya ada. Selalu ada, opsi itu selalu ada sebenarnya. Ya. Selalu ada. Cuma kadang-kadang kitanya mungkin kurang sabar. Mungkin merasa bahwa terlalu lama kalau nungguin kerja ini apa sulit. Jadi udahlah ambil jalan pintas gitu ya. Sebenarnya selalu ada pilihan. Tapi kadang-kadang kita yang membuat seolah-olah tidak ada pilihan lain. Iya. Ya, seolah-olah padahal jelas ada. Itu Mbak, itu memang ini nggak segampang diucapkan. Iya, cuman jelas ini nggak gampang. mau ulang sekali lagi, selalu ada pilihan yang lebih baik. Iya. Ya. Benar itu. Dalam hal apapun itu, contoh apapun itulah dalam kes-kes tersudutkan orang yang lagi sakit sehingga bunuh diri. Iya. Kan sebenarnya karena dia sudah merasa tidak ada pilihan yang lebih baik lagi. Benar. Kawin kontrak, misalnya kayak mana nih biar bisa sewa rumah. Kayak mana nih biar bisa beli susu anak, token apa. Sebenarnya kan selalu ada pilihan yang lebih baik. Cuman memang memaksa diri kita untuk bangkit sampai datangnya. Iya. Sambil berjalan pilihan itu memang butuh yang tidak mudah. Butuh tegar walaupun getir kan gitu ya kan. Tegar dalam keadaan getir gitu ya. Iya. Ya, itu karena kalau kita bilang capable guardian itu semuanya sudah instrumennya sudah ada instrumennya, instrumen sudah ada. Pemerintah, instrumen kerohanian, instrumen apa sudah ada gitu. Artinya balik lagi ke lingkungan sekitar ya Mbak, tetap dari keluarga, dari masyarakat. Ya. Itu memang karena cuma 3 itu kan dasarnya ya, offender, yang penawar, potensial target, potensial customer, consumer kalau di bahasa marketing ya kan. Iya, benar. Potensial consumer, ini kalau dalam kawin kontrak ini perempuan gitu. Mungkin kalau pelakunya laki-laki lain lagi mungkin ya kan. Misalnya lain lagi mungkin. Teksnya itu bukan kawin kontrak mungkin ya kan. Mungkin story apa gitu ya. Itu yang harus. Tapi menarik lah Mbak, dapat satu
dari buat sobat distribusi kebaikan yang mungkin punya tempat atau teman yang rawan terhadap kayak gini, terhadap kawin kontrak, mungkin bisa di-share nih topik kita ke teman-teman. Nggak ada salahnya kok nge-share, paling tidak dapat suatu hal baik lah, dapat suatu pemahaman sedikit aja. Oh, rupanya ada pelakunya, ada potensial customer-nya, ada lack of capable guardian, minimnya pengawasan, gitulah bahasa minim apanya. pengawasan, iya benar. Kalau pengawasan semua udah ada, polisi pun ada, aparat hukum ada, imigrasi ada, ya satpol pp semua ada. Cuman kenapa masih jebol nih, kan gitu. Perlu pengawasan benteng yang paling kuat yang untuk membentengin itu apa ya, keluarga, ya masyarakat, keluarga. Belum lagi case-case yang mungkin bagi yang terjebloskan, bukan menjebloskan, terjebloskan terhadap kawin kontrak ini, mungkin malah keluarganya malah nyuruh, masyarakat sekitarnya malah nyuruh. Mungkin dia untuk keluar dari situ bisa pakai yang poin yang tadi, pakai poin bahwa selalu ada option, percayalah, selalu ada option, kan gitu. Kalau di mana-mana itu kan bahasa dimanapun selalu kayak gitu, tidak ada malam yang tidak diikutin pagi. Bersama kesulitan akan ada bersama kesulitan, apalagi kata-kata banyak lah, misalnya enggak badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu ya. Mungkin kalau orang yang lagi menjalani ini dengar kita ngomong mungkin gini, iyalah hidup itu enggak semudah cangkemuhan kan gitu ya kan. tapi ini real, yang perlu kita lakukan itu ya percaya bahwa di luar sana itu banyak juga kok yang lebih parah tapi bisa lebih eksis, bertahan dia dengan idealisme dia sehingga dia mampu keluar dari lembah. Banyak kok kita dengar cerita yang mampu keluar dari lembah seperti itu menjadi lebih fine. Banyak kok cerita-cerita success story-nya dengan dia percaya. Nggak gampang lah, nggak gampang itu. Oke, coba distribusi kebaikan, menarik kan? Nah, rupanya kawin kontrak itu bukan hanya sesimpel itu gitu. Ada yang faktor-faktor di belakang rangkaian why power-nya, why kenapa terjadinya, sama how to-nya, bagaimana untuk mencegahnya. Paling tidak dari hal terkecil. Balik lagi di distribusi kebaikan nih ya, kita nggak usah menara gading banget mengharapkan apa ya, ya langsung ke suatu peraturan yang sangat tegas, ketahuan kawin kontrak hukum mati, masuk penjara gitu, nggak seperti itu. Karena itu butuh lama. Artinya lama itu perlu proses, perlu pengkajian. Tapi kalau yang kita sajikan itu tips dan trik sederhana aja kok. Mulai dari keluarga, ya masyarakat. Kalau ini pun tidak mendukung infrastrukturnya, area surroundingnya, ya percayalah kalau bagi yang ini tuh ada, saya ulangi lagi nih karena menarik nih, selalu ada jalan yang lebih baik. Tinggal kita ada pilihan sebenarnya, selalu ada belief lah ya, belief, percaya. Harus yakin gitu ya. Keyakinan itu perlu, harus yakin. Iya. Betul. Kalau orang mancing, yang penting yakin dapat. Penting yakin. Ya ini berat memang kalau udah bicara ini. Yang terjebur mau keluar itu berat, Mbak. Ya berat sekali. Nggak segampang itu, makanya kan mungkin kalau orang yang ngomong, yang dengar mungkin gini kan, iyalah itu urip nggak semudah cangkemuhan kan gitu kan. Tapi setidaknya kita di sini hadir untuk ya paling tidak memberikan setitik dorongan bahwa ini harus dicoba gitu. Karena ada yang menarik dari cerita Abu Nawas lah terhadap hal ini agak sedikit bercanda tapi ini unik. Ada Abu Nawas itu lagi nyangkol lah, ada orang datang gitu. Saya mau ke kota, berapa lama ya sampainya gitu. Abu Nawas itu nggak jawab, ditengoknya orang itu dia nyangkol lagi, kecewa orang ya, apa ini orang, pergi dia sambil jalan sekitar 15 menit. Abu Nawas ini jerit, orang itu jalan 5 orang itu jerit, 30 menit baru sampai ke kota kata dia. Nah, kan balik lagi nih orang, kenapa kamu kayak gitu? Tadi saya tanya lah, bagaimana saya bisa jawab, orang saya belum melihat langkahmu seperti apa. Iya.
Jadi dalam menjalani option tadi mungkin Tuhan itu ingin ngelihat kita jalan aja dulu. Usaha dulu, Usaha dulu. Nanti baru kuberi jawaban, kan mungkin gitu ya. Ya, usaha. Itu kan maknanya dalam, sepele itu. Ya. Langkah pertama biasanya lebih sulit memang. Ya. Tidak mudah, ya, tidak mudah gitu. Bukan Kapan lebih sulit ini? tapi tidak mudah. Oke. Mbak Nismi, Mbak Rida, thank you sekali lagi. Sami-sami, mampir lagi di distribusi kebaikan. Semoga bermanfaat. Iya. Yang penting nanti kita produksi, kita share ke teman-teman. Amin. Ya kan? Pasti adalah orang yang tertarik terhadap topik ini kan gitu. Usaha dulu. Usaha. Iya. Yang penting yang kita diskusikan yang ringan-ringan, yang menarik, yang itu ada di sekitar kita. Oke, Mbak Rida. Thank you. Sobat distribusi kebaikan, kita akan tetap mengudara lagi dalam topik-topik yang renyah-renyah lah ya. Renyah-renyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.